Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Nabila Nur Azmi dari 11 DKV 2. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila adalah ideologi dasar Indonesia yang berfungsi sebagai dasar filosofi persatuan dan keberagaman bangsa. Terlepas dari signifikasinya, ada beberapa tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila di Indonesia. Berikut adalah beberapa tantangan beserta contohnya. Yang pertama yakni keberagaman interpretasi adalah salah satu tantangan utama dalam beragamnya interpretasi terhadap sila-sila Pancasila. Kelompok dan individu yang berbeda dapat menginterpretasikan prinsip-prinsip tersebut secara berbeda yang menyebabkan ketidaksepakatan dan konflik tentang penerapannya. Misalnya, prinsip gotong royong. Hal ini dapat ditafsirkan dalam berbagai cara yang dapat menghasilkan berbagai pendekatan pengembangan masyarakat dan pengambilan keputusan. Yang kedua, ini keberagaman sosial budaya. Indonesia adalah negara yang luas dengan beragam etnis, bahasa, dan praktik budayanya. Tantangan muncul dalam menemukan cara untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dengan cara yang menghargai dan mengakomodasi keberagaman ini, misalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang dapat menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan aspirasi daerah dan perbedaan budaya. 3, yakni korupsi dan tantangan etika. Pertarungan melawan korupsi dan perilaku tidak etis adalah perjuangan yang berkelanjutan di Indonesia. Meskipun Pancasila menekankan pada perilaku moral dan etika, praktik korupsi tetap ada di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam situasi praktis. 5, yakni ketegangan agama. Indonesia adalah masyarakat multiagama dan kadang-kadang nih ada ketegangan antar kelompok agama yang berbeda. Menyeimbangkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang dapat menjadikan tantangan ketika menangani konflik atau kontroversi agama. Yang kelima, yakni globalisasi dan modernisasi. Seiring semakin terhubungnya Indonesia dengan komunikasi global dan mengalami modernisasi, mungkin akan terjadi benturan antara nilai-nilai tradisional dan praktik kontemporer. Mungkin akan terjadi benturan antara nilai-nilai tradisional dan praktik kontemporer. Mengintegrasikan Pancasila ke dalam pemerintah modern dan struktur masyarakat membutuhkan adaptasi dan integrasi yang bijaksana. Pendidikan dan kesadaran. Walaupun Pancasila diajarkan di sekolah-sekolah, tingkat pemahaman dan kesadaran akan prinsip-prinsipnya di antara masyarakat umum dapat variasi. Tantangannya terletak pada memastikan bahwa masyarakat sepenuhnya memahami makna Pancasila dan secara aktif menerapkan prinsip-prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi tantangan ini membutuhkan dialog, pendidikan, dan komitmen yang berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan warga negara, untuk menjunjung tinggi semangat sejati Pancasila sebagai pedoman ideologi Indonesia. Lalu bagaimana strategi dalam menghadapi tantangan ini? Tentu saja ada beberapa strategi yang dapat diadopsi nih guys. Yang pertama yakni pembinaan karakter, yaitu memperkuat pembinaan karakter yang mencakup nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, toleransi, tanggung jawab, gotong royong, dan menghargai perbedaan. Pembinaan karakter dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan keagamaan. 2, yakni implementasi dalam kebijakan publik, memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kebijakan publik, regulasi, dan hukum yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan yang didasarkan pada Pancasila dapat memperkuat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu pengawasan dan penegakan hukum, memastikan adanya mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Yang keempat, yaitu dialog antar agama dan antar budaya, mendorong dialog dan interaksi antar agama dan antar budaya guna memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Peningkatan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman akan memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat. 5, yaitu pembentukan konsensus nasional, menggalang konsensus nasional
tentang makna dan penerapan nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat, sehingga semua pihak merasa memiliki peran dalam penerapan Pancasila. Akhir, pengembangan media yang bertanggung jawab. Mendukung pengembangan media yang bertanggung jawab dan berintegrasi yang dapat menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila yang akurat dan memperkuat kesadaran masyarakat tentang ideologi tersebut. Inilah tantangan dan strategi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan video ini dapat membuat kita semua sadar akan pentingnya menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.